sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Ayyub Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayah anda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, melainkan atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul aula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi para perampok, para penjahat, dan para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Pilih hati kami atas dasar tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam membentuk generasi yang Qur'ani, dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa dan hadirin para pemudi harapan Ibu Pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami' al-Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya,
hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa ta'afa bermakna lemah harta. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja, tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragisnya hadirin, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya. Namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anak Al-Quran. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula, rumah sebagai sekolah pertama umat Islam. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi Qurani? Dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagaimana yang dibacakan Korea kami berikut ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق Allahul Azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah sia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin calon penghuni syurga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjutnya hadirin, Imam Ali Asy-Syabuni dalam tafsir Safwan Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dari
dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi sebagai landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqo dalam kitabnya Kaifanusa Idul Abna Kiyamihimul Quluqiyah menjelaskan bahwa anak-anak memang memerlukan materi, anak-anak juga memang memerlukan tarbiyah jasmania. Namun anak-anak lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, Quraniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomikagi, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat. Ternyata mereka hanyalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam gimmick, hidup dalam bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Quraniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Hasan di mana? Hadirin rahimakumullah. Akhir dari syarahan tadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat. Maka mari ciptakan keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj, dan jalan hidup. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.